97,5 platform berani untuk beda players. Tadi Rini udah share kalau pagi ini di Play Community kali ini Rini akan ngobrol sama pegiat, salah satu pegiat handmade di Palembang ya. Udah ada di studio, ada Palembang Rajuters. Selamat pagi. Pagi. Halo. Pagi, Mbak. Ada Mbak Nini, Ya, ini ya. Ketua Palembang Rajuters, ada juga Mbak Devi selaku Bendahara Palembang Rajuters. Apa kabar? Baik, baik, Mbak. Alhamdulillah baik. Palembang Rajuters, ini udah dari tahun berapa sih sebenarnya, Mbak Nini? Sebenarnya kita kalau resminya itu tahun 2012. Tapi sebelumnya kita sudah, karena kita sama-sama hobi, jadi kita sudah kumpul-kumpul sebelum tahun 2012 itu sebenarnya sudah sering ketemu gitu, ngerajut sama-sama gitu, karena kita punya satu hobi gitu kan. Yes. Oh, oke. Berarti dari tahun 2012 sebenarnya. Dulu belajar merajut tuh gimana ceritanya? Kan nggak gampang ya merajut itu? Iya, kalau saya dari mama, dari belajar mama. di rumah. Teman-teman lain juga di komunitas itu kebanyakan juga belajarnya mungkin dari saudara, dari rumah lah kebanyakan. Mbak Devi juga mungkin dari ini ya, Mbak? Iya. Kalau Mbak Devi gimana ceritanya dulu awalnya bisa merajut tuh? Saya dulu kepala dinas, jadi ibu mama saya ibu darwanita. Oke. Jadi segala kegiatan di rumah dan saya anaknya ikut. Oh, jadi ngeliat adalah prosesnya. merajut. Jadi saya merajut dari SD. Oh, dari SD udah bisa Iya, merajut? iya. Ingat gak pertama kali ngerajut apa dulu? Taplak meja. Taplak Sama, meja. taplak meja. Masih ada sampai sekarang. Masih ada? Iya. Ya ampun, polanya apa? Bunga? Granny kecil disambung, tapi dulu nggak ada pola, jadi mengarang bebas. Oke, granny kecil gitu, ya kan? Nah, tapi kalau awal dulu ceritanya, akhirnya bikinlah Palembang Rajuters. Itu ceritanya gimana tuh? Boleh Mbak Nini? Jadi sebelum 2012 resminya itu kita memang sudah ada kumpul-kumpul. Nah, karena kita di Palembang supaya ada ciri khas, jadi kita pakailah nama Palembang. Karena kita sama-sama suka rajut, jadi kita bikinlah nama Palembang Rajuters. Oke. Nah, kemudian dari dinas, dari perindustrian, dari dinas koperasi provinsi itu lebih diarahkan lagi supaya perkembangannya juga lebih terarah. Jadi kita dibikinlah kepengurusan. Nah, sejak tahun 2012 itulah jadi ada dipilih ketua, bendahara sama sekretaris gitu. Oh, tapi emang bener sih, komunitas kayaknya emang perlu ada struktural sebenarnya. Iya. Biar tahu nih job desk-nya apa. Iya. Gitu ya. Tapi kalau untuk kegiatan Palembang Rajuters itu seperti apa? Nyediain material ngerajut juga nggak? Atau contoh-contoh pola gitu? Jadi kita setiap bulan kita ada pertemuan, kita namain Kopdar. Oke, Kopi Darat ya? Iya. Nah, jadi kita kira-kira kapan ada waktunya, kadang minggu pertama, minggu kedua, atau minggu ketiga setiap bulan itu kita ada pertemuan. Nah, di situ kita kalau misalnya baru belajar boleh, kalau yang baru masuk, kalau yang misalnya sudah bisa, sudah pinter, dia sharing ilmunya dengan yang belum bisa gitu. Atau kita belajar pola-pola yang baru yang sekarang sedang tren, misalnya kan dari Korea misalnya ada bikin baju, bikin apa gitu kan, bikin tas misalnya gitu kan, kita pelajari sama-sama terus kita bikin. Nah, tiap bulan itu kita ada tutorial, misalnya bulan ini kita bikin tas gitu, bulan depan kita bikin taplak meja atau apa, tutornya gantian. Oh, siapa yang bisa nih gitu? Gitu. Oke. Nah, gimana? Terus kita ada grup WhatsApp juga. Jadi setiap hari kita bisa
berhubungan gitu lewat WhatsApp tadi gitu. Misalnya mau nanya ini bikinnya gimana, ini polanya gimana gitu. Itu bisa komunikasi di situ. Jadi sebenarnya dari komunitas ya kan, jadi bisa untuk sharing ngobrol para pencinta rajut gitu ya. Nanti kita akan ngobrol lagi players, jangan kemana-mana, masih barengan sama Palembang Rajuters. 97,5 FM berani untuk beda. Hari ini masih ngobrol sama Mbak Nini, Ketua Palembang Rajuters, dan juga Mbak Devi, Bendahara Palembang Rajuters. Kita lagi ngobrol, awalnya dulu gimana ceritanya kok suka merajut. Karena merajut itu nggak gampang ya. Harus sabar, Iya betul. harus tekun, iya nggak sih? Melatih kesabaran. Iya, meditasi ini bisa jadi tuh. Nah, tapi kalau untuk member yang aktif sekarang tuh berapa banyak sih kalau dari Palembang Rajuters? Sekitar 60. 60? Iya. Wow, banyak 60 ya? tuh bulan ini mungkin datang yang 30 ya. Oke. Gantian. come and go. 60 iya. Iya, jadi totalnya ada 60 Iya. sebenarnya. Ada yang aktif, ada yang enggak. Iya. Biasalah ya. Muncul nanti. Iya. Nanti hilang, Iya. ya kan. Kalau untuk range usia anggota Rajuters Palembang Rajuters, itu usianya dari berapa aja sih range-nya, Mbak? Kalau untuk sekarang ada yang 28 tahun. Oh ya, Yang jadi baru masuk. jadi identiknya Ibu muda. Ibu muda. Lebih ada yang SMP, SMA gitu, atau ibu-ibu yang ngajak anaknya. Ada juga. Tapi kalau yang Anak-anaknya ada. yang SMP SMA tuh cenderungnya mereka suka malu dia datang kan. Oh. Jadi belajarnya mungkin dari rumah gitu. Sama nyokap sama Iya, ibunya. iya. Oh, jadi range-nya berarti dari umur 28 ya. Iya. Itu udah ada. Yang hadir. Yang hadir sampai ada yang udah Mama saya mama-mama 79. itu di anggotanya. Wow. Ada masih ada dua lagi ya. Dua lagi. Temennya masih ada di grup. Ah. Terus ada Ibu Dadis. Ibu dari ya. Itu pensiunan dari Pensiunan keuangan. dari BPK. Ada Ibu Mapilinda. Oh, Iya. ada Ibu Mapilinda Iya. juga. Ibu Mapilinda Syariel Usman ya? Iya. Nah, berarti kalau menurut Rini sekarang kalau rajut sendiri bukan cuma identik sama yang udah lanjut usia ya sebenarnya. Karena sekarang udah beragam, dimulai dari itu muda banget 28, ya kan? Sampai sampai umurnya yang udah cukup lanjut. Oma-oma. Udah oma ya kan, Iya. tapi semangatnya masih muda yang penting. Nah, tapi boleh dijelasin nih Mbak Nini ya, sebelum merajut itu apa sih sebenarnya yang harus dilakukan? Misalnya menentukan materialnya dulu, itu seperti apa? Nah, misalnya gini, kalau misalnya yang muda-muda sekarang mungkin karena dia nonton drakor mungkin ya. Nah, terus di sana kan kalau drakor itu kan kadang-kadang bukan perempuan aja, malah yang laki-lakinya Banyak. Iya. ini. Nah, jadi mungkin mereka mau bikin apa? Bikin shawl misalnya kan. Nah, kalau shawl itu benangnya harus yang lembut gitu. Oke. Yang seperti milk katun tadi gitu kan. Nah, mungkin nanti baru untuk memulainya dia belajar bikin ini dulu. Jarum juga sebenarnya ada yang murah, nggak harus yang mahal gitu kan. Yang murah mungkin 10.000 ada ya Mbak Devi ya? Ada. 10.000 ada. Emang Ada. range-nya jarum itu dari 10.000 sampai Ada yang jutaan. wow. Apa yang membedakan dari 10.000 yang jutaan itu? Apakah dia bisa merajut sendiri? Mungkin tingkat kenyamanan waktu memakainya kan. Kalau Oke. misalnya kalau waktu baru belajar yang penting bisa dulu gitu kan. Iya, benar. Nah, tapi kalau misalnya udah bisa, udah bikin apa aja udah bisa. Nah, sudah tergantung tingkat kenyamanan, karena ada jarum itu dari segi pegangannya mungkin dia dari karet atau dari apa, jadi tangan kita nggak pegel. Dan nggak pegel dan nggak capek gitu ya. Oke. Terus kalau jarum itu kan mungkin untuk kaitannya itu dia lebih bagus, jadi dia untuk ngambil benangnya kita tidak memerlukan harus yang bertenaga gimana gitu kan ya. Mungkin dia dengan santainya bisa itu. Nah, biasanya kalau yang mahal itu sudah ke arah hobi ya, dia udah nggak bisnis lagi gitu kan ya. Karena tingkat kenyamanan yang dia pikirkan gitu kan. Punya Mbak Nini 2 juta ya katanya. Punya Mbak Devi malah 3 juta katanya. Tapi bisa dibeli aja.
Bisa nyewa aja nggak kalau harganya 3 juta? Mungkin perlu juga Mbak Devi ya kita bikin penyewaannya. Iya, ya kan? Iya. Siapa yang mau belajar, ya kan, healing-healing? Bisa boleh kita buka penyewaannya. Nah, tapi kalau macam-macam benang, itu kan tadi udah di-spill sedikit di depan, ya kan? Setiap produk beda lagi jenis benangnya, tergantung ini bersentuhan sama kulit nggak, ini dipakai buat apa, ketahanannya seperti apa. Emang macam-macam benang itu banyak banget ya? Banyak sekali. Dan hafal dong jadinya? Enggak gitu. Yang kita pakai yang kebanyakan yang hafal. Misalnya ada benang baru, apa ya? Nanya gitu. Oke. Oh, ini misalnya ada yang jual, ini benangnya apa ya? Enaknya untuk apa ya? Gitu. Nah, tapi player sekarang di studio ini lagi banyak banget barang-barang pernak-pernik yang sudah dibawa sama teman-teman Palembang Rajuters. Ada yang berbentuk bunga, rajutan bunga gitu, ya kan? Ada yang warna orange, ada yang warna merah. Terus juga dibawa ini rajutan bentuknya nih unicorn, kan? Ya, amigurumi. Apa? Amigurumi. Nah, amigurumi, warna-warni players. Terus juga ini ada boneka juga nih, namanya apa nih yang di depan ini? Ini. Nah, yang kupingnya panjang. Itu sebenarnya karena dia seperti itu, lazy apa namanya ya? Lazy lady. Karena dia kan matanya agak menjem gitu. Oh iya. Tidur aja. Iya. Udah kita namain dia putri tidur. Ada juga itu buat tisu, cover tisu players. Iya. Ada juga di sini untuk bantal, sarung bantal. Ada juga topi. Ini kayaknya setiap benangnya tuh berbeda-beda semua ya? Iya, beda-beda. Oke, boleh dijelasin kalau yang untuk bunga nih. Ini pakainya benang apa? Benang poli. Oh, benang poli. Karena dia agak mengkilat, sudah agak keras. Nah, benang poli ini selain untuk bunga bisa dipakai buat apa aja? Bisa untuk tas. Tas juga. Iya. Karena bahannya itu polyester. Oke. Makanya namanya polycherry ya. Oke. Nah, kalau ini yang unicorn warna-warni tadi nih, itu pakai benang apa? Ya, kayak benang milk katun. Oke. Katun susu. Oh, sama kayak yang untuk shawl ya? Iya. Oke. Jadi kalau misalnya anak-anak baby yang masih ini kan kalau dia pegang-pegang aman untuk dia nggak gatel, nggak keras, tapi empuk-empuk gitu kan yang mungkin dibawanya tidur atau main gitu kan. Berarti itu termasuk juga kayak untuk sepatu bayi itu Iya, pakai iya, juga? bisa. Nah, kalau untuk ini apa, sarung bantal depannya apakah sama benangnya? Beda lagi. Beda lagi. Banyak ya? Katun. Oh, katun. Samakah sama untuk covernya si tisu? Tisu sama. Sama. Iya. Nah, kalau topi? Tapi ini milk katun susu. Oh iya, karena dia bersentuhan juga ya. Iya. Yang paling best, yang paling kayaknya tuh orang dicari nih, itu yang untuk di Palembang jenis apa ininya? Apa namanya barangnya? Yang paling disukain deh sama orang Palembang. Misalnya kayak apa, taplak meja kah? Yang paling rame Saya banyak customer taplak meja. taplak meja. Iya. Oh. Jadi kita dalam Setiap satu orang beda. komunitas itu mungkin dia keahliannya Beda-beda. Ada Oke. yang dia bisa bikin boneka amigurumi. Kalau Mbak Devi misalnya suka bikin taplak meja sama sarung bantal. Termasuk saya juga suka bikin juga sarung bantal. Terus ada yang misalnya bikin topi atau bikin mainan kunci misalnya gitu kan ya. Jadi waktu kita ada pameran, jadi yang dikumpulin jadi barangnya gitu. Jadi satu tempat. Jadi satu tempat. Tapi kalau pameran gitu udah sering ya ikut ya? Alhamdulillah sering. Udah nggak kehitung kayaknya. Nggak hitung lagi. Karena kayaknya yang komunitas yang full, yang cuma rajutan itu cuma kita ya, Cuma Mbak Devi. iya. Yang terdaftar di dinas. Oh, yang terdaftar di dinas dan kerjasama dan disupport juga ya. Iya. Nah, kalau gimana Mbak? UMKM. Oh, UMKM. Lagi busukkan sekarang. Nah, kalau toolsnya sendiri, kalau pada saat merajut itu seperti apa? Jarum-jarumnya itu kan tadi udah di-spill sedikit ya. Range-nya itu baru harganya players dari 10.000 sampai jutaan, ya kan? Tapi jenis-jenisnya itu kan pasti ada ya jarumnya. Iya. Nah, itu boleh dikasih tahu nggak apa aja sih jenis-jenis jarumnya? Jadi dia ada yang kalau yang untuk belajar kita nggak usah beli yang mahal-mahal, itu yang murah aja mereknya Rose ya. Itu dari
dari besi biasa, tapi dia ada semi-semi kayak ada stainless steelnya juga supaya nggak berkarat ya. Nah, jadi itu di toko-toko di sini ada yang jual. Misalnya di depan Megaria gitu ada toko-toko untuk souvenir apa gitu. Di situ ada jual. Benang juga ada di situ. Nah, kalau misalnya yang untuk lebih meningkat dikit ada yang jarumnya itu memang dia ada besinya tapi ada handle-nya, ada pegangannya gitu. Ada yang pakai plastik, ada yang plastik agak dicampur-campur, ada kandungan agak karetnya sedikit gitu, jadi agak empuk-empuk. Nah, itu kalau ada handle-nya itu yang sering kita pakai itu mereknya ada yang tulip, ada yang clover. Nah, itu semuanya buatan Jepang itu. Nah, itu kita belinya harus online, nggak ada tokonya yang jual di sini. Di sini harus pesan online. Iya, karena mungkin harganya ya mereka nggak berani untuk stok gitu ya. Stok ya. Jadi kita beli online. Cuma sekarang kan kalau lewat Shopee lewat apa sudah ada semua gitu. Nah, itu harganya ada yang misalnya satu set ada beberapa ukuran, ada 9 ukuran, itu harganya ada yang 1 jutaan gitu. Wow. Nah, kalau beli satuan eceran mungkin sekitar bisa 100.000, ada yang misalnya 110.000 misalnya satuannya gitu. Nah, cuma yang Mbak Devi bilang yang itu tadi yang berapa juta tadi ada memang ada. Nah, memang ada. Tapi itu mungkin sifatnya untuk prestis kali ya. Iya. Jadi kalau dia merajut pakai jarum itu orang lihat jarumnya gitu ya. Gerakan jarumnya aja ya. Terus sekalian berarti ya. Tapi kalau ini apa namanya dari Palembang Rajuter sendiri, kemarin kita tahu ya beberapa tahun kemarin 2020, 2021 itu kita chaos lah ya, susah lah, ibaratnya bergerak aja susah ya kan. Tapi kalau dari Palembang Rajuters itu gimana intuitnya untuk mensiasati apa namanya kondisi yang terbatas karena kita kena corona? Apakah malah banyak pesanannya malah? Ya, di satu sisi kita kan mungkin keluar rumah nggak berani gitu kan ya. Cuma di sisi yang lain mungkin ya bukannya kita nggak mau penyakitnya pergi gitu ya. Cuma dari saat itu kita banyak belajar. Pada saat itu orang memerlukan masker gitu kan. Kita bisa bikin masker dengan rajutan. Terus untuk konektor maskernya kita bikin juga dari rajutan. Jadi waktu itu membooming orang yang pesen, terutama konektornya itu. Dan rame banget lah. Jadi mereka tuh, kita sebenarnya jual satuan tuh berapa Mbak Devi? Mungkin sekitar 8.000 atau 10.000 ya. Tapi kalau banyak belinya Lucina. Mereka beli paketan itu harganya bisa jadi lebih murah. Lebih murah. Dan itu termasuk yang kayak panen jadinya? Iya, panen. Jadi kita satu komunitas itu bikin semua dalam satu bikin malam itu semua? Iya, bikin itu semua. Pernah ada yang pesan souvenir 1.000 ya, 1.000 konektor. Jadi kita sistemnya royokan. Terus dibagi hasil. Iya. Wah, itu 1.000 berapa lama mengerjakan? Seminggu dia minta. Allahu Akbar. Selesai seminggu? Alhamdulillah selesai. Karena royokan tadi. Itulah gunanya komunitas. Iya benar, rame-rame berbagi rezeki ya. 1.000 dalam seminggu. Pegal nggak tangannya? Kan satu-satu orang beda-beda. Ada yang 50, ada yang 100. Jadi keroyokan. Iya. Beres. 1.000 dalam seminggu. Iya. Udah kayak bangun candi ya. Terima kasih banyak Mbak Nini dan juga Mbak Devi dari Palembang Rajuters sudah ngobrol pagi ini ya. Sukses untuk plan kedepannya. Sehat-sehat terus. Amin. Dadah.